Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Muhammad Wilky Rizkyanfi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta seluruh audien yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sapana Ajrilah dengan NIM 2001598 dan rekan saya Citra Sofiatul Kolbi dengan NIM 2001430 serta Deviana Aisyah dengan NIM 2001505. Di kesempatan kali ini, tim kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang berjudul Perbedaan Pengakuan PBB terhadap Bahasa Indonesia dan Bahasa Prancis. Pendahuluan. Di sini bahasa merupakan sistem komunikasi bagi manusia yang dinyatakan dalam suatu susunan suara dan ungkapan tulis terstruktur yang bertujuan untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata maupun kalimat. Maka dari itu, bahasa sangatlah penting dalam hal bersosialisasi. Dalam praktiknya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sering kali mengadakan rapat besar yang selalu dihadiri negara anggota dari seluruh dunia. Agar prosesnya berjalan lancar, visi, misi, dan organisasi tersampaikan dengan baik, maka ditetapkanlah bahasa resmi PBB yang juga menjadi bahasa internasional. Dalam hal pemilihan bahasa resminya, PBB tidak hanya asal memilih. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu bahasa bisa sampai pada tahap di mana setidaknya wajib dikuasai oleh seseorang, agar lancar dalam proses berkomunikasi. Umumnya, bahasa internasional merupakan bahasa yang memiliki banyak penutur. Seperti contohnya, bahasa Prancis yang memiliki lebih dari 200 juta penutur yang tersebar di seluruh dunia. Namun, tak kalah dari bahasa Prancis, bahasa Indonesia pun sudah memiliki lebih dari 200 juta penutur asli dan juga banyak digunakan oleh penutur asing. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat pemersatu negara-negara ASEAN. Dan untuk metodenya, kami menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah metode di mana peneliti mengumpulkan, meneliti, dan memahami data dari berbagai sumber referensi. Contohnya seperti e-book, jurnal, dan artikel. Dan untuk kajian teori, kami mengambil beberapa pendapat atau teori dari beberapa ahli. Yang pertama, perspektif Egits, yaitu bahasa internasional merupakan status tertinggi dari 13 level status bahasa. Yang kedua dari Philipson di tahun 2008 dan Handoko di tahun 2019, yaitu bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional dengan dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga ada dari Widodo di tahun 2013 dan Handoko di tahun 2019, yaitu perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur asli bahasa Indonesia sendiri agar dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa yang internasional. Yang keempat, yang terakhir, yaitu dari Hyun di tahun 2015, bahasa Indonesia memiliki dua keunggulan jika dibandingkan dengan bahasa yang lain. Materi yang pertama yaitu penuturnya harus banyak. Suatu bahasa bisa menjadi bahasa internasional jika bahasa tersebut banyak penuturnya atau bahasa tersebut banyak digunakan di negara luar. Tercatat bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa Malayo-Polinesia yang masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Seiringnya dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia mulai berkembang menjadi lingua franca di Hindia Belanda pada masa sebelum kemerdekaan. Dan juga diterbitkan oleh SIL Internasional bahwa Indonesia dilaporkan sudah menduduki peringkat 10 sebagai salah satu bahasa dengan penutur terbanyak sebagai bahasa yang banyak digunakan. Sekarang ini, penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia berjumlah 200 juta penutur. Dan selanjutnya, negara-negara yang menggunakan bahasa Indonesia diantaranya ada Malaysia, Brunei, Filipina, dan Australia. Selanjutnya, bahasa Prancis. Bahasa Prancis adalah salah satu bahasa resmi yang tentunya digunakan pada saat pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut laporan Observatoire de la Langue Française dari Pusat Analisis Bahasa Prancis,
melaporkan bahwa penutur bahasa Prancis meningkat 3 kali lipat dengan jumlah penutur di seluruh dunia mencapai hingga 220 juta atau sekitar 36 negara yang menggunakan bahasa Prancis. Bahasa Prancis sendiri merupakan bahasa yang sangat menarik. Bahasa yang memiliki kekhasan dan bahasa yang sangat romantis. Hal inilah yang membuktikan akan kekayaan yang tidak terbantahkan. Dengan itu, bahasa Perancis banyak digemari dan dipelajari. Untuk itu, bahasa Perancis menjadi bahasa kedua yang banyak dipelajari di 27 negara Eropa dan 14 di mana diantaranya merupakan anggota organisasi Francophonie Internasional dan organisasi Francophonie atau OIF. Dan untuk syarat selanjutnya adalah bahasa harus mudah dipahami. Struktur atau pola inti kalimat bahasa Indonesia sangatlah simpel, yaitu subjek ditambah dengan predikat, bisa langsung dilanjutkan ditambah dengan objek, bisa langsung lagi ditambah dengan pelengkap atau keterangan, tetapi dasarnya hanya subjek ditambah dengan predikat. Contohnya, ibu itu sedang menari. Ibu masuk ke dalam subjek, itu sedang menari, masuk ke dalam predikat atau kata kerja. Contoh yang kedua, Ranti mencuci baju menggunakan mesin cuci. Ranti masuk ke dalam subjek, mencuci masuk ke dalam predikat, baju masuk ke dalam objek, dan menggunakan mesin cuci masuk ke dalam keterangan. Dan untuk selanjutnya, struktur atau pola inti kalimat bahasa Perancis tidaklah jauh beda dengan bahasa Indonesia, yaitu hanya subjek ditambah dengan predikat dan bisa langsung dilanjutkan ditambah dengan objek. Contohnya, je chantais. Je yang artinya saya dimasukkan ke dalam subjek, chantais yang artinya bernyanyi dimasukkan ke dalam predikat atau kata kerja. Contoh yang kedua, je bois du thé. Je yang artinya saya masuk ke dalam subjek, bois yang artinya minum masuk ke dalam predikat atau kata kerja, du thé yang artinya teh bisa masuk ke dalam objek. Syarat yang ketiga adalah negara pemilik bahasa tersebut harus memiliki stabilitas ekonomi dan politik, karena stabilitas ekonomi dan politik yang baik akan mengundang investasi yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Presiden Joko Widodo saat menghadiri Munas Golkar pada tanggal 3 Desember 2019 menyatakan bahwa Indonesia sudah ada di urutan kedua dalam kelompok G20 yang merupakan pengganti kelompok G8. G20 merupakan kerjasama ekonomi global, representasi perdagangan domestik bruto (PDB) yang berfungsi untuk memperkokoh fondasi keuangan internasional. Sedangkan negara Prancis sendiri sudah lebih dulu maju dari Indonesia, maka negara tersebut berada di kelompok G7 yang anggotanya terdiri dari negara-negara maju lainnya. Bank Dunia dan IMF memprediksi bahwa pada tahun 2024 yang akan mendatang, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki PDB tertinggi. Indonesia berada di urutan kelima, sedangkan Prancis akan berada di urutan ke-10. Dengan begitu, syarat ini sudah terpenuhi oleh Indonesia. Syarat yang terakhir adalah menggunakan bahasa resmi negara secara terus-menerus. Di era globalisasi seperti sekarang ini, syarat inilah yang paling sulit dipenuhi, karena masyarakat atau para penduduk di negara Indonesia lebih cenderung memakai bahasa campuran atau bahasa yang disebut dengan bahasa gaul, yang penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Selain bahasa gaul dan bahasa campuran, masyarakat di Indonesia juga cenderung masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di kota-kota besar masih sering banyak dijumpai remaja atau masyarakat yang masih terbata-bata dalam menggunakan bahasa Indonesia, karena mereka biasanya bersekolah di sekolah internasional. Sekolah internasional memiliki atau menggunakan bahasa pengantar dengan bahasa asing. Sedangkan dalam kesehariannya, orang Prancis akan menggunakan bahasa Prancisnya
secara terus-menerus dengan bangga, walaupun negara mereka termasuk pada salah satu negara yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan asing setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB atau bisa menjadi bahasa internasional bersanding dengan bahasa Prancis juga kelima bahasa lainnya. Jika masyarakat di Indonesia mau bekerja sama untuk memenuhi syarat terakhir, yaitu syarat untuk menggunakan bahasa resmi negara secara terus-menerus. Dari artikel jurnal yang telah penulis buat, penulis menyarankan agar masyarakat Indonesia selalu bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dan kurangilah penggunaan bahasa gaul agar tidak menjadi kebiasaan. Demikianlah presentasi dari kelompok 1, Pendidikan Bahasa Prancis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.